Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadan dari kelas A618. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, kali ini Pak Guru ingin mengecek siapa yang belum berangkat. Nanti Pak Guru panggil namanya, nanti anak-anak semua angkat tangannya ya. Alek, hadir. Roni, hadir. Semuanya hadir semuanya, bagus. Nah, kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus meyakini bahwasanya saat kita menuntut ilmu, maka kita harus sepenuh hati dalam menjalaninya. Dan karena kita saat menjalaninya, maka kita akan terasa enteng, tidak ada beban dalam hidup kita. Dan kita harus selalu bisa membedakan mana saat kita harus belajar, mana saat kita harus bermain. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus mulai untuk belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membakar semangat kita. Pre-memory. Nah, sebelumnya guru meminta anak-anak semua untuk membuka buku cerita yang ada di pojokan kelas. Nanti anak-anak semua dapat merangkum dari apa yang telah dibaca selama 15 menit. Nanti hasilnya ditaruh di mejanya Pak Guru. Nah, sekarang Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, siswa nanti akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada jagung. Nah, seperti itu. Kemudian nanti siswa dapat mengembangkan kalimat menggunakan bahasanya sendiri. Nah, kemudian siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan genetatif. Apa itu genetatif? Nah, kemudian siswa dapat mengetahui tentang negara-negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar tentang hal ini. Kemudian pada materi yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Tentang bagaimana tumbuhan itu dapat bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Nah, yang pertama mari kita lihat. Nanti anak-anak semua membuat kelompok, lalu buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Pak Guru beri contoh 1. Nah, bagaimana cara tumbuhan padi untuk menghidupi manusia? Nah, nanti jawabannya menggunakan nanti padi ketika sudah besar nanti dipanen, lalu dijemur, lalu digiling pakai mesin penggiling itu, nanti lalu dimasak. Nah, nanti bisa buat makan. Nah, nanti anak-anak semua berkelompok. Nanti Pak Guru akan mengasihkan stick ini. Nanti stick ini akan Pak Guru kasih ke salah satu anak. Nanti yang mendapatkan stick ini akan menjawab pertanyaan dari teman yang lain yang melemparkan stick ini. Misalnya kelompok 1, misalnya Pak Guru kasih pertanyaan. Nah, nanti kelompok yang lain yang ditunjuk oleh kelompok 1 akan mendapatkan pertanyaan dari kelompok 1. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, bahwasanya tumbuhan itu dimanfaatkan oleh hewan, oleh manusia sebagai sarana penunjang kehidupan. Nah, manfaat dari tumbuhan ini sangat banyak sekali ternyata untuk keberlangsungan semua makhluk hidup. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, mari anak-anak semua membuka buku tematiknya. Nah, di situ sudah dijelaskan tentang bagaimana cara jagung itu berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang menjadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Jagung ini dapat diolah sebagai, bisa dimakan langsung, nanti dikukus terlebih dahulu, bisa nanti dibuat untuk makan hewan-hewan, untuk makan unggas dan yang lain-lain. Di dalam tumbuhan jagung ini terdapat
helai-helai rambut pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lainnya. Ketika itulah terjadi pembuahan di perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, yang selanjutnya anak-anak semua Pak Guru tugaskan untuk menuliskan ide pokok dari bacaan tadi. Nah, tadi kan terdapat bacaan tentang perkembangbiakan jagung. Nah, nanti anak-anak semua Pak Guru tugaskan untuk menuliskan ide-ide pokok. Tadi kan terdapat 5 paragraf dalam satu cerita tadi tentang materi itu. Nah, nanti anak-anak semua dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokok adalah suatu kesimpulan dari paragraf yang memuat tentang inti dari paragraf tersebut. Nah, ide pokok bisa berada di awal kalimat, bisa di pertengahan, dan bisa di akhir, sesuai dari penempatannya. Perbedaan ide pokok dan kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, sedangkan ide pokok berarti suatu kalimat berdasarkan inti dari paragraf tersebut. Nah, nanti anak-anak semua menuliskan ide pokoknya, lalu dapat mengembangkan ide pokok tersebut. Nah, nanti ide pokok tersebut dikembangkan, lalu dapat memberitahu teman-teman yang lain tentang hasil dari apa yang dikembangkan. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang mengenai alat-alat perkembangbiakan generatif. Nah, apakah generatif itu? Dari kesimpulannya sendiri, pengertian perkembangbiakan generatif adalah perkembangan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, kita lihat di contohnya di buku tematik. Di situ amatilah gambar-gambar bunga berikut. Nah, pada bagian atas terdapat mahkota. Yang kedua ada benang sari. Yang ketiga ada kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, semuanya memiliki tugasnya masing-masing. Itu perkembangan generatif kawin terjadi proses pembuahan dan penyerbukan. Nah, selanjutnya amatilah lingkungan di sekitar kalian. Nah, nanti anak-anak semua mengamati lingkungan di sekitar anak-anak semua. Nanti temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Nah, nanti tugas anak-anak semua untuk menggambar bagian-bagian bunga tersebut dan menuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Pertama, itu misalnya gambar bagian bunga. Nah, kita contohkan tadi di bunga jagung. Nah, bunga jagung tadi memiliki dengan cara penyerbukan di benang sarinya. Jadi benang sari pada jagung nanti akan terbawa oleh angin, nanti dapat menempel ke jagung yang lainnya dan akan menyebabkan perkembangan dan pembuahan. Nah, manfaat dari perkembangbiakan generatif ini ada beberapa. Yang pertama, memiliki sistem akar yang kuat. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan generatif mempunyai sistem perakaran yang lebih kuat dibanding vegetatif. Nah, yang kedua, penyebaran lebih jauh jangkauannya. Hasil perkembangan generatif dengan menggunakan benih maupun biji memiliki ukuran yang lebih kecil dari tanaman induk. Hal ini membuat penyerbukan melalui biji akan membuat mampu menjangkau area yang lebih luas, kemudian menghasilkan variasi-variasi yang baru, lalu menghasilkan buah tanpa adanya biji. Nah, kemudian memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Lalu kelemahan perkembangan generatif yaitu proses pertumbuhan hingga menghasilkan buah itu akan lebih lama. Lalu tidak akan mengetahui kualitas tanamannya sebelum tanaman itu berbuah.
Kemudian meski bisa menghasilkan varietas baru, tapi varietas barunya belum tentu memiliki kualitas yang baik. Yang kemudian kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN dan karakteristik budayanya seperti apa. Malaysia, Laos, Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan kehidupan sosial budayanya. Anggota dari negara ASEAN, ASEAN adalah suatu persatuan negara-negara se-Asia Tenggara yang beranggotakan Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Dan setiap negara tersebut memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda pula. Anak-anak semua silahkan membaca tentang materi ASEAN menjawab kehidupan hidup bertetangga. Nah, disitu memuat banyak sekali tentang bagaimana cara negara-negara saling bersosialisasi, saling bekerja sama untuk menciptakan anggota ASEAN memiliki kemakmuran semua. Nah, pada pertama kali tokoh-tokoh pendiri ASEAN, yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Hanaut Homan dari Thailand, R.S. Rajatman dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, berdasarkan urutan waktu tergabungnya negara ASEAN tersebut adalah yang pertama pendirinya itu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, kemudian diikuti oleh Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yang kemudian di sini Pak Guru memiliki beberapa ciri dan karakteristik gambar dari setiap negara ASEAN. Nah, ini seperti ini. Nanti tugas anak-anak semua, siapa yang berani maju dan berani cepet-cepetan, nanti Pak Guru akan kasih reward di akhir. Nanti tugas anak-anak semua untuk mengisi dari manakah asal kegiatan-kegiatan atau icon dari setiap gambar ini. Nanti ditulis di atasnya. Ini ada beberapa contohnya. Nanti tugas anak-anak semua menuliskan di atasnya sini asalnya dari mana saja sih kegiatan-kegiatan atau icon dari setiap negara ini. Nanti anak-anak semua dapat membandingkan karakteristik dari dua negara ASEAN. Misalnya negara Indonesia dengan negara Singapura. Nanti perbedaan karakteristik dari negara tersebut seperti apa. Misalnya Indonesia sama Singapura. Indonesia memiliki yang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim, beragama Islam, dan memiliki budaya keislaman yang cukup kental. Kemudian negara Singapura memiliki tradisi sumber daya manusia yang lebih. Maka dalam lingkup kecil tersebut Singapura dapat berkembang dengan sangat pesat. Kemudian kita akan lanjut ke materi. Setelah kita mengetahui tentang karakteristiknya, nanti anak-anak semua dapat membayangkan bagaimana indahnya kebersamaan di negara ASEAN ini. Kemudian Pak Guru di sini ada soal. Nah, nanti soalnya akan Pak Guru sebutkan. Nanti Pak Guru akan memberikan anak-anak semua kertas kosong. Nanti anak-anak semua dapat menjawab soal tersebut di kertas ini. Nanti hanya ada 3 soal uraian. Nanti anak-anak semua dapat menjawabnya. Nah, di kesempatan terakhir ini Pak Guru meminta anak-anak semua untuk selalu menjalin solidaritas antar sesama teman, antar sesama saudara, agar terciptanya suatu kedamaian dan suatu support yang baik pula. Sungguh menarik pula. Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak semua, materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ya benar sekali, tadi kita belajar tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu generatif. Nah, yang kemudian kita belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Nah, yang kemudian kita belajar tentang karakteristik budaya
dari negara ASEAN. Tindakan. Nah, di akhir kali ini Pak Guru ingin dengan benar. Sekarang maju ke depan. Nah, ini hadiahnya, silakan diterima. Nah, di akhir pembelajaran Pak Guru memohon maaf jika terjadi kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan semangat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.